Warga Kota Bandung dikagetkan oleh suara gemuruh dari langit pada hari Kamis siang. BMKG Bandung belum dapat memastikan sumber suara gemuruh tersebut. Suara gemuruh di Bandung, Jawa Barat ini terekam warga. Setelah mengunggah video ini, akun Twitter @audiarel menduga suara gemuruh berasal dari arah Bandara Husein Sastranegara. Akun Twitter @sitimasfrida16 juga mengunggah hal yang sama dan berkomentar suara ini mirip seperti suara pesawat. Namun BMKG Bandung belum dapat memastikan sumber suara gemuruh yang terdengar di langit Kota Bunga ini. Kami belum bisa memastikan apa penyebab suara tersebut. Yang kami lakukan adalah pengecekan peralatan kami di jaringan seismograf dan tidak ada aktivitas seismik dari pukul 10 sampai dengan jam 12 siang. Begitu juga dengan peralatan light detector kami tidak mencatat adanya aktivitas petir pada jam tersebut, Pak. Sebelumnya suara gemuruh terdengar pukul 11 siang pada hari Kamis sebanyak 2 kali. BMKG menyatakan suara gemuruh di daerah Bandung kemungkinan dari aktivitas manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi banjir, pemirsa. Banjir menggenangi 47 desa di 6 kecamatan di Pati, Jawa Tengah dengan ketinggian air mencapai 130 cm. Namun sebagian warga menolak mengungsi lantaran harus menjaga hewan ternak dan barang berharga milik mereka. Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Pati, Jawa Tengah. Ketinggian air bervariasi mulai dari 100 hingga 130 cm. Akibatnya sejumlah warga mulai terisolir dan aktivitas warga lumpuh. Seperti di desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah. Desa ini merupakan salah satu desa yang dilanda banjir terparah. Ketinggian air di permukiman warga mencapai 130 cm. Menurut Kepala Desa Banjarsari Sugiman, banjir sudah menggenangi permukiman warga sejak sepekan lebih. Namun warga menolak mengungsi lantaran mereka memiliki hewan ternak dan menjaga barang berharga milik mereka. Untuk masalah warga terusir ini, ya alhamdulillah Mas, bisa lancar dari bantuan dari perorangan, terus dari bos-bos, termasuk dari instansi, termasuk BPBD, itu bisa untuk bertahan hidup. Selain desa Banjarsari, total ada 46 desa di 6 kecamatan di Pati, Jawa Tengah yang terendam banjir. Ketinggian air pun diprediksi akan terus meningkat lantaran intensitas hujan di wilayah ini masih tinggi. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, guru honorer SDN 169 Desa Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dipecat karena mengunggah gajinya ke media sosial. Unggahan yang dimaksudkan sebagai bentuk terima kasih ternyata ditanggapi lain oleh pihak sekolah. Seorang guru honorer di SDN 169 Desa Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Hervina, hanya bisa pasrah ketika dipecat dari sekolah. Pemecatan guru honorer yang telah 16 tahun mengabdi terjadi setelah memposting gajinya ke media sosial Facebook. Dalam tanggapan layar, Hermina menulis honornya Rp700.000 dengan sejumlah perincian pengeluaran. Setelah diposting, kepala sekolah berkali-kali menghubungi Hervina, namun tidak sempat diangkat. Kemudian, kepala sekolah mengirimkan pesan singkat yang berisi pemecatan dirinya dari guru honorer. Hervina dipecat tanpa diminta klarifikasi atas postingannya tersebut. Sementara itu, pemirsa, Wakil Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir menyayangkan mengenai pemecatan guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Namun pihaknya mengklaim telah mengundang guru honorer dan pihak kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ibu Hervina ini tanggal 11 diundang oleh Dinas Pendidikan bersama kepala sekolah, bersama ketua K3S, ketua K3S SD,
bersama perwakilan pengawas untuk duduk bersama terkait dengan persoalan ini. Tapi Bu Ervina tidak hadir. Itu pengakuan dari pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bone. Dan itu ada berita acaranya, nanti saya kirim atau nanti saya akan tunjukkan kepada media bahwa Bu Ervina diajak untuk bermusyawarah, tidak hadir pada saat itu. Tapi apapun bentuknya, kami PGRI memberikan sebuah empati kepada Ibu Ervina dan memberikan masukan kepada pengurus PGRI dan akan dilanjutkan oleh teman-teman PGRI kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk segera mencarikan sekolah yang dekat dengan Ibu Ervina. Beralih ke informasi Imlek pemirsa, perayaan Imlek di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat tetap mengacu pada protokol kesehatan. Umat hanya boleh masuk ke wihara sebanyak 25% dari kapasitas wihara. Di perayaan Tahun Baru Cina 2572, Vihara Dharma Sakti dan Dharma Bakti di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat ramai dikunjungi umat untuk bersembahyang. Sesuai kondisi pandemi COVID-19, perayaan Imlek dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu, mencuci tangan, serta ada pembatasan jumlah umat yang tidak boleh melebihi 25% kapasitas vihara. Selain menyalakan dupa, umat yang beribadah kemudian melepas burung dengan harapan di tahun kerbau logam ini kehidupan menjadi lebih baik. Kan cuci tangan, tes suhu, udah? Tadi ada antrian nggak, Ci? Apa ada larangan untuk? Enggak ada. Cuma dia udah ada persiapan ini sih, tes suhu sama cuci tangan. Jadi nggak ada ramai dari tadi ya? Iya, dari tadi. Iya, nggak kayak dulu lagi. Iya, cuma tahun sekarang lebih sepi. Yang pasti bedanya ini mungkin tidak seramai biasanya, karena semua kayaknya keluarga merayakan di rumah dan memang ada larangan juga kan dari pemerintah karena berkenaan dengan pandemi, sehingga semua merayakannya di rumah. Tapi ada juga mungkin beberapa yang merayakan tetap datang ke kelenteng-kelenteng. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, umat yang berdoa di Vihara Dharma Bakti diimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jam operasional vihara juga berubah, pukul 5 pagi hingga 6 sore waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Ponorogo, Jawa Timur dilaporkan aktivis LSM 45 Ponorogo karena diduga melanggar protokol kesehatan. iNews Malam akan segera kembali.